My YouTube channel again, yaitu Rudy 8. Nah, di sini saya akan sharing bersama seorang tokoh. Dia adalah seorang dosen di beberapa universitas swasta ternama di Bandung, dan beliau juga sudah lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Langsung saja kita perkenalkan, yaitu adalah Ibu Restu Desi Maulida MPD. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, Rudi? Iya, ketemu lagi, alhamdulillah. Nah, di sini alhamdulillah. Gimana, Rudi? Sehat? alhamdulillah sehat, Ibu. Nah, di sini kalau boleh tahu, Kita tuh mau ngobrolin apa, Rudi? Ngobrol dulu tuh ke Ibu. iya, jadi kita itu akan menceritakan tentang awal mula Ibu menemukan kakanda Ibu, soulmate Ibu. Oh gitu, Masya Iya. Allah. Nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa, ini tentang jodoh. Iya, tentang Aduh. jodoh, betul. Jadi kita akan menceritakan tentang perjalanan jodoh dari beliau. Pada intinya mah mudah-mudahan apa yang kita bagikan ini bisa menginspirasi, bisa ada sesuatu yang didapatkan oleh para pemirsa, para viewersnya Rudi ya. Juga untuk Rudi sendiri. Ibu boleh cerita bagaimana awal mula pertemuan Ibu dengan Bapak? Serasa selebriti saya ditanya begini, artis bukan. Iya, Tapi ya artis. mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya. Saya bertemu dengan suami itu tidak pacaran dulu, tapi tukeran biodata, gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan mendobrak sih, jadi meng-cut semua pemikiran bahwa sebelum nikah itu harus berkenalan lama dulu untuk mengenal pribadinya. Pertama sebenarnya kalau kita mau nikah, kita harus kembali pada tujuan utama pernikahan, yaitu untuk apa? Ibadah pada Allah intinya mah. Sehingga apapun yang kita lakukan, yang kita rasakan, yang kita akan pikirkan selama pernikahan itu berlandaskan agama. Jadi perkenalan mah nggak perlu lama-lama, efektifkan waktu, dan itu juga bisa menjaga hati kita gitu ya. Daripada nanti pacaran lama terus putus, broken heart, bunuh diri aja ya, gitu kan rugi gitu, atau misalnya masa depannya hancur. Apalagi sekarang mah anak muda banyak yang mengupload kehidupan cintanya yang vulgar itu ke media mendekati sosial, hal-hal yang gitu ya. gitu ya, Bu. Dan diupload lagi ke media sosial. Ya, Nah itu kan betul. sebenarnya wasting time lah ya. Selain dosa mah udah jelas. Nah Ya, betul. untuk mengefektifkan proses, kalau ibu mah dulu, tapi melalui guru ngaji ya. Maksudnya karena ibu sama-sama di PKS sama bapak, Ya, jadi sama-sama dari, kan kalau di PKS mah kita punya kelompok-kelompok pengajian gitu ya. Nah jadi gurunya ibu sama gurunya bapak, ustaznya bapak menukarkan lah, diletakkan keran, udah dilihat biodatanya, fotonya udah dianggap oke. Lah kami bertemu, jadi itu tadi ya, bertemu tatap mukanya tanggal 8 April, langsung ditentukan akan nikah tanggal 25 April, jadi beberapa minggu itunya mah cepat deh, tapi proses sebelum bertemu bapaknya itu yang panjang. Oh, gitu ya, betul. Saya juga pernah mendengar sosok Ibu mengajar gitu, pernah ketemu sama A, B, tapi mungkin belum jodohnya ya, Bu. Itu Ya, betul. betul. Nah, mungkin dulu sebelum bertemu dengan Bapak, apakah Ibu mempunyai kriteria tersendiri kah? Ya punya dong, Rud. Oh, iya. Rugi lah kalau perempuan Iya, tidak betul. punya kriteria, karena kita ini kan dalam berumah tangga itu harus sevisi, semisi, harus satu frekuensi, Satu agama ya, Bu. satu agama. Bahkan kalau dalam Islam itu harus ada sekufu, sederajat gitu ya. Sekufu dalam hal, bukan dalam hal materi, tetapi dalam hal pemikiran gitu ya. Kalau bisa dalam hal pendidikan tidak terlalu jauh bedanya. Satu kali ibu, bukan ini ya, ini sekufu juga penting. Jadi karena bisa timbul permasalahan jika kita tidak sefrekuensi gitu ya, dengan pasangan kita. Jadi intinya, udah tidak perlu tahu ya apa kriteria yang ibu punyai dulu, cuma berarti ibu ingin menekankan bahwa masing-masing dari kita harus memiliki kriteria untuk pasangan, sebab pasanganlah nanti yang akan menentukan
salah satu faktor yang akan menentukan kita akhirnya kemana. Ada pasangan saling mempengaruhi. Iya, betul. Kalau pasangan kita buruk, jangan-jangan kita sama berakhir di neraka, gitu ya kan. Kita ingin ke bawah-bawah ya Bu. ke bawah-bawah. Kalau kita pasangannya baik, maka insya Allah gitu ya, kita pun akan sama-sama lagi di surga nanti. Di jalan yang baik. Betul. Dan ada satu ini Rud, satu nasihat dari seorang teman ibu, Ya. nanya, udah nikah belum? Suka berdoa nggak minta jodoh? Suka tuh Bu. Nah, di dalam doa tersebut, dalam redaksi doa tersebut disebutkan nggak kriterianya? Ya, Disebutkan gitu ya. Ibu bilang gitu. Nah, jangan turunkan kriteria itu sampai kamu dapat. Oh, Oh gitu ya? Iya, karena Allah Maha Pengabul. Allah itu Maha mengabulkan doa, dan yakin diri kita bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Ya, tapi jadi disebutin ya doa ibu ya. Jadi bahkan ibu mah doanya pikasiria gitu sebenarnya. iya. Kalau redaksi doanya mah, ya Allah, hamba mohon suami yang salih, cerdas, tampan, menyenangkan, menenangkan, membanggakan, setia, kaya raya, sayang sama saya, sayang kepada keluarganya, gitu, keluarga saya gitu ya. Itu teh redaksi kalimat doa ibu berbelas tahun sebelum ibu bertemu bapak. Dan ibu ingat, jadi jangan turunkan standar doamu itu sampai kamu dapat. Dan ibu tidak merubah redaksi itu, dan akhirnya ibu ketemu bapak, dan menurut ibu bapak itu sudah mewakili semua doa ibu gitu, semua doa yang ibu panjatkan. Ya, jadi sesuai dengan kriteria apa yang telah Ibu Betul. doakan. Pada intinya mah jangan lelah berdoa dan punya kriteria. Apakah apa yang membuat Ibu tertarik dengan Bapak dan yakin kalau Ibu adalah orang yang tepat untuk menjadi, kalau Bapak adalah ibu yang tepat buat keluarga Ibu? Iya. Apa yang gue tertarik ya? Dan ternyata Rudi belum nikah ya? Udah pengen nikah belum? Udah pengen nikah tapi jodohnya belum ada. Dari Rud gini ya, pernikahan itu, jodoh itu adalah rahasia Allah yang walaupun kita udah pengen, tapi ketika Allah belum menakdirkan kita untuk menikah mah nggak akan gitu ya. Dan ibu termasuk orang yang lama menunggu ya. Ibu menikah di usia 37 tahun. Sempat ada yang datang sebelum bapak, dan ibu tawarkan kriteria ya ke dia. Padahal kriteria umum, misalnya nggak merokok, ibu mah dulu ya gitu ya, mengaji gitu ya, gitu lah ya. Terus saya nggak, dia jawab gini, emangnya ada yang begini, ada yang sempurna gini gitu ya, ada nggak cowok yang sekaya sempurna ini? Nggak akan ada katanya. Dan dia pergi. Dia bilang ya udah, kalau nggak bisa memenuhi syarat itu gitu ya. Dan akhirnya ibu ketemu bapak yang melampaui syarat ibu itu. Dari jodoh mah, jadi ketika ibu bertemu bapak tidak ada ketertarikan khusus gitu ya. Ya ada sih ya, tapi maksudnya rajin sholat gitu, cuma dari jodoh mah gitu. Walaupun kita tidak merencanakan untuk mencintai dia, tapi ketika sudah jodoh, maka Allah akan mudahkan jalan. Allah akan buka pintu rezeki, Allah akan buka kesempatan-kesempatan untuk bertemu. Jadi ibu bertemu bapak itu ketika ibu nyalek ya, 2018 ibu itu disuruh diminta oleh PKS untuk menjadi calon anggota legislatif. Nah dulu mama, itu terus minta doa orang tua. Mama dulu sempat berdoa, teh pokoknya ya mudah-mudahan dapat jodoh deh di DPRD katanya. Terus ibu lagi, atau mungkin mah ada calon di DPRD itu kan cowok-cowoknya udah pada nikah semua kali ya, betul, gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian terus gimana saya? Asal tuh mungkin susurian aja ya. Tapi mama teh selalu mengulang doanya. Teh semoga dapat jodoh lah di DPR. Susurian aja. Tapi pada saat itu ternyata ada satu anggota DPR, calon anggota DPRD yang istrinya meninggal. Nah di situ itu bapak gitu ya. Dan pada saat itu tim PKS itu ustadz-ustadznya juga. Nah itulah pada intinya mah bertemulah kami di situ gitu. Jadi jalannya tidak diduga-duga, prosesnya juga nggak diduga-duga, waktunya juga nggak diduga-duga. Jika sudah waktunya pasti akan bertemu. Gitu. Betul ya. Ceritanya sangat. Nah, terus di sini Ibu pernah berkeinginan atau terlintas untuk menikah di usia muda? Aduh, udah ada lulus SMA kali Rudi, udah pengen gitu nikah. Ya? Nah, udah dulu itu kan anak-anak rohis ya, anak-anak rohis di SMA tuh udah lagi boomingnya nikah muda. Terus sama teman-teman juga, ini asik loh ya nikah muda.
jodohnya Rudi yang masih menanti jodohnya, yakinlah bahwa Allah akan mempertemukan kalian di saat yang tepat. Tapi intinya adalah berdoa. Rudi mungkin yang harus digarisbawahi adalah bukan bertemunya ibu dengan bapak ya, tapi proses sebelum ibu bertemu bapak. Jadi di 2 tahun sebelum bertemu itu yang ibu lakukan adalah bertaubat. Jadi ibu udah mikir gini, ya Allah saya udah 35 tahun dan saya ingin, orang tua kan udah harus cepet dong nikah. Ada cowok yang datang, harus ke situ aja ya, Ari alim gitunya. Bahkan ada beberapa teman yang menjodohkan dengan kakaknya, tapi hati belum seret dan suasana juga nggak mendukung. Tapi di situ, ya Allah mungkin saya ada hal yang membatasi, mengganjal saya untuk mendapatkan rezeki yang ini, karena saya ingin kan menikah itu adalah ibadah yang terlama. Ruginya pacaran sama nikah itu gini, kalau dinikah pegangan tangan aja ibadah, bertatapan aja ibadah, itu kan betapa banyak, kalau digabungkan betapa banyak pahala gitu ya didapat. Ari bobogohan mah pegangan tangan haram gitu ya, ciuman berenya haram gitu kan, semuanya dosa-dosa. Nah kalau di nikah itu justru ya Allah saya ingin sekali untuk mendapatkan ibadah itu, pahala itu. Saya kan bertaubat setiap hari tahajud, Run. Pokoknya diusahakan saya tiap hari tahajud ibu deh, kemudian berdoa. Ada temen, teh coba sebutkan tahunnya, jangan dulu ibunya bilang gini, saya mah nggak mau bilang tahun, isi maksa Allah gitu ya. Makanya ya Allah di saat yang tepat gitu. Cuma ada yang bilang coba tuh minta aja, minta tahunnya. Dan Allah mah ketika kita meminta dikabulkannya kan bisa dengan doa yang sama, maksudnya dengan yang kita doakan atau diubah dalam bentuk lain gitu ya. Sok atuh minta aja. Kemudian ibu ucapkan, ya Allah tahun 2018 ya Allah. Akhirnya 2018 lewat, Rud. Oh iya benar. Oh saya belum nikah, nggak apa-apa. Ya Allah, tapi kan dulu nggak kebayang uangnya dari mana nikah itu ya, maksudnya. Tapi di awal tahun 2019 itu ya Allah, akhir tahun 2019 aja ya Allah saya nikah gitu-gitu ya. Tapi ternyata Allah mempertemukan ibu dengan suami di April 2019 gitu. Jadi ya gitu. Pertama kita harus mencari dosa-dosa kita, taubat, berdoa, mohon doa kepada orang tua, dan menyadari bahwa jodoh itu hak prerogatif Allah. Iya betul. Nggak bisa kita paksakan. Nggak bisa paksakan. Iya betul. Dan nggak bisa diburu-buru ya Bu. Iya nggak bisa diburu-buru. Hanya aja harus ikhtiar. Ikhtiarnya dengan doa bisa. Nah setelah menikah Bu, apakah Bapak mendukung dan mengizinkan Ibu untuk tetap berkarir? Iya, alhamdulillah suami mendukung selama itu dalam kebaikan. Kemudian aktivitas ibu selain ngajar juga ibu aktif di organisasi, suami juga mendukung. Ibu aktif di partai, suami juga mendukung gitu ya. Di masyarakat juga suami juga ikut mendukung. Pokoknya selama bisa bersinergi dengan suami, dengan anak, keluarga dalam kebaikan, makanya carilah pasangan yang bisa mendukung kita dalam kebaikan gitu ya. Dan kalau bagi yang masih pacaran ya, tolaklah keburukan sekalipun yang mengajaknya adalah orang yang kau cintai. Ya, betul. Itu adalah salah satu nasihat yang yang mengena juga buat hati ibu gitu. Jadi apalagi hari di selama pacaran kan tuh pasti aktivitasnya seputar lah gitu ya. Gitu. Nah, ada kesan atau nasihat yang bisa diberikan kepada saya khususnya mengenai pasangan ibu? Jodoh itu cerminan diri kita. Jadi selama kita berusaha, cerminan diri kita itu bukan hanya urusan duniawi saja gitu ya, tapi yang terpenting adalah kita harus punya keinginan untuk mendapatkan jodoh yang baik, yang bisa mengajak kita pada kebaikan, yang bisa mengajak kita pada surga, dan melalui proses yang baik. Walaupun mungkin ada yang berkata, ibu udah bobogohan abi mah bobogohan yang sehat, tetapi bagaimanapun kita harus niatkan aja ingin tetap menjaga diri gitu ya, agar bernilai di hadapan Allah gitu ya. Dan ibu yakin anak-anak muda juga menyadari bahwa
pegangan tangan, ciuman selama pacaran itu kan haram, gitu tahu. Tapi karena syahwat, karena keinginan, Jadi lupa ya, jadi Bu? lupa. Nah, pertama tidak terkontrol. tadi tidak terkontrol, makanya niatkan bahwa kita ingin bersama-sama dengan jodoh kita ini untuk menuju surganya Allah. Itu aja orientasi hidup kita. Makanya dalam memilih jodoh, kita yang harus mempersiapkan dari awal. Walaupun belum terbayang siapa yang akan jadi jodoh kita, tapi pada intinya kembali pada diri sendiri, taubat, meminta pada Allah, meminta pada orang tua, ya meminta pada orang tua, dan niatkan untuk senantiasa berbuat baik gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya untuk menemukan jodoh yang tepat dunia akhirat. Terima kasih Ibu, nasihatnya itu sangat berguna dan bermanfaat buat diri saya sendiri. Jadi banyak berdoa, bertaubat, begitu minta izin kepada orang tua, pokoknya melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat buat orang. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak ya Bu. Amin. Buat Rudi juga ya, semoga Amin, mendapatkan jodoh amin. yang baik, Amin. Amin. salihah. Oke, terima